Ki Haji Zainuddin, Ki Haji Rahmadin, apabila mendengar azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan, kita giniin jempol kita baca dulu marhaban bihabibi wa qurrati, tiup olesin mata kita. Yang lazim melakukan itu matanya dijauhi dari penyakit. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-ghafuril wadud dzil karami wal jud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil mahmud wal haudil maulud wal liwa'il ma'kud wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil khulud, amma ba'du. Al-Karim Ibnul Karim, anak dari guru kita Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman, semoga panjang umur, sehat wal afiat. Al-Karim Ibnul Karim, putra dari tokoh masyarakat penggerak sholat subuh gabungan, ada di tengah-tengah kita di masjid ini. Awal segalanya dari kegiatan-kegiatan keagamaan, terus saat ini berkembang, tidak lepas dari arahan, dari bimbingan almarhum rahmatul abrar Ki Haji Ahmad Sanin. Ki Haji Sanin diterusin oleh putra beliau, mudah-mudahan menjadi berkah warga sekitar. Ki Haji Rahmadin Akif, Ki Haji Zainuddin, dan masih banyak para kiai, para guru, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, masih ada lagi yang ditunggu. Karena itu saya diberi batas waktu untuk memberikan sedikit, kira-kira sampai jam 11:30. Wah. Di kitab At-Tuhfatul Mardiyah ada bacaan begini, paling atas halaman 14. Man shalla alaihi wa huwa jalisun ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang baca sholawat kepada Nabi sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya itu orang yang baca sholawat sambil duduk sebelum dia bangun. Amin mata. Amin. Iya, amin aja pakai disuruh. Amin ya Rabbal alamin. Ini lambat daya tangkapnya, apa emang pernah ditaksir? Beruntung kita baca sholawat sambil duduk, Allah beri kita ampunan dari segala kesalahan dan dosa kita sebelum kita bangun. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifa
wa sahbihi. Berlanjut masih di halaman itu, siapa yang membaca sholawat mengangkat suaranya dengan suara yang tinggi, dengan suara yang kencang, Allah Ta'ala akan angkat derajat itu orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslim zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslim zalimin bil zalimin. Wa arina min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di 15 menit saya mau ngomong tentang hikmah baca sholawat aja ya. Nggak usah ngomongin rencana 3 periode. Saya ngomongin hikmah sholawat aja ya. Nggak usah ngomongin rencana 2 periode aja kita begini. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ridho Habib Rizik, Amin Habib Rizik. Siap doakan beliau. Mudah-mudahan besok menang di pengadilan. Ya Rabbal. Emang pernah dengar Habib Rizik mengambil tanah negara? Malah tanah pesantrennya diambil. Gila gak tuh orang? Pernah dengar Habib Rizik nembak orang? Anak buahnya tembak. Sampai sekarang itu yang nembak namanya belum. Saya nggak mau ngomong. Saya mau ngomong selawat aja. Saya nggak mau ngomong. Saya mau ngomong selawat aja. Kalau yang itu mau pada tahu. Wa man shalla alaihi wa huwa naimun ghufira lahu qabla an yastanfidhu. Siapa yang baca sholawat menjelang tidur, mau tidur, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun. Amin. Ya Rabbal alamin. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat yang lebih mulia dibanding umat-umat terdahulu. Karena Nabi kita mulia, kita umatnya jadi mulia. Alhamdulillah. Man shalla alaihi wa huwa qaimun. Siapa yang baca sholawat sambil berdiri, ghufira lahu qabla an yajlisa. Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia duduk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam.
Suatu hari Nabi Adam lagi jalan diikuti malaikat. Kata Nabi Adam, ya Rabb, ribet, setiap jalan diikuti malaikat. Kata Allah, dam. Ya Allah yang manggil, boleh dam aja. Kalau kita jangan, memangnya dam diri. Itu malaikat ada di belakangmu, bukan mengawal kamu, tapi dia menjaga nur cahaya yang ada di tulang sulbimu. Itu yang akan menjadi cikal bakal cucu dan keturunanmu. Allahumma sholli wa sallim. Kalau begitu ya Rabb, itu cahaya, itu nur yang akan menjadi cikal bakal keturunan dan cucuku. Aku ingin lihat. Kalau kamu pengen lihat, aku pindahkan nur cahaya itu ke jempol kuku yang ada di jempol tanganmu. Dipindai. Begitu lihat cahaya sinar itu, Nabi Adam terkejut sampai dicium. Di sini kita diajari oleh guru-guru kita, Ki Haji Zainuddin, Ki Haji Rahmadin, apabila mendengar azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan, kita giniin jempol kita baca dulu marhaban bihabibi wa qurrati, tiup olesin mata kita. Yang lazim melakukan itu matanya dijauhi dari penyakit. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nabi Adam iri sama umatnya Nabi Muhammad satu. Kata Nabi Adam, aku iri sama umat Nabi Muhammad kalau aku berbuat salah di sorga, dikeluarin ke dunia. Tapi kalau umat Nabi Muhammad berbuat salah di dunia, malah masuk sorga. Ya Rabbal Alamin. Dengan bertaubat jika dosa besar, jika dosa kecil dengan istighfar dan sholawat. Wassalair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika disertai dengan membasahi lidah, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jika dosa besar melalui proses taubat. Nabi Adam iri. Yang kedua, aku iri kepada umat Nabi Muhammad kalau aku berbuat salah di sorga, turun ke dunia, tobat aku hanya diterima di tanah suci. 450 tahun itu pun tobatnya diterima karena dalam doa Nabi Adam minta diterima tobatnya, minta diampuni kesalahan dan dosanya berkat Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Begini aja ceramahnya, nggak usah ngomongin rencana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Emang gampang banget pindahin, susah. Bisa-bisa kalau lu maksa, kalau lu dipindahin kan. Begini aja ceramahnya, sholawatan ya. Nggak usah yang begitu-begitu ya. Kita lempeng-lempeng aja ya. Orang baru lepas PPKM, alhamdulillah. Jadi kata guru kita Habib Ahmad, sekarang penceramah tidurnya pulang lagi. Malam Jumat kemarin awal tanggal 1 Rabiul Awal, saya aja udah mulai 3. Terakhir di Gunung Gede, Bogor, sampai setengah 12. Kiai Haji Sahroni Citayam lagi ceramah. Saya kira habis dia nggak ada lagi Kiai Haji Zainuddin Ali. Ceramah lagi jam setengah 1. Saya kata nggak ada lagi kan. Ada lagi Habib Abu Bakar bin Abdul Rahman Segaf.
Saya terakhir 1:30. Ya ceramah 1:30. Saya lihat nenek-nenek udah pada ngiler. Tapi panitia kita suasana seperti itu dibagiin es doger dulu. Berdua makan es doger. Luar biasa. Warga sedang euforia setelah lepas dari PPKM. Alhamdulillah. Kayak di sini duduk nyampe kagak bisa bersilat gitu. Alhamdulillah. Kalau duduk memang kagak bisa. Saking banyaknya. Tapi ntar giliran nasi kebulit mah muat. Alhamdulillah. Kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kalau aku berbuat salah di surga, turun ke dunia, dilepas bajuku. Sementara umat Nabi Muhammad yang bermaksiat, berbuat dosa, buka baju. Kayak di Goker. Goker mana Goker? Udah jangan usaha nyari tahu kan? Cari lagi Boker di mana Boker? Jalan Raya Bogor sebelah kiri. Sekarang udah dibangun gedung gelanggang remaja. Tapi karena emang dari dulu di situ tempat gituan, pada bikin lagi di gang-gang kecil. Karena saya ceramah juga di situ pagi jam 10. Pagi ada juga. Kata panitia, Pak Kiai, mohon maaf, ini tempatnya orang bermaksiat, doain dia. Insyaallah berkat maulid yang barusan kita bikin, dia ntar pada bertobat. Alhamdulillah ditelepon saya sampai di rumah. Pak Kiai, tadi ada yang datang ke majelis, nanyain Kiai siapa namanya, di mana rumahnya, belum ngapain. Udah belum saya? Hah? Enggak kan 10 menit. Keuntungan orang yang baca sholawat, segala persoalannya Allah kasih solusi, Allah beri jalan keluar. Maka Rabiul Awal perbanyak lidah kita, basahi lidah kita dengan baca sholawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa buat umat Nabi Muhammad, kasih tahu surga itu luas, tanahnya putih, airnya jernih, wadirasuha, tanaman-tanamannya itu muncul bertumbuh dari bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Jadi yang kita baca tadi
dalam rangka proses pertanaman pohon rumah kita nanti di surga. Ya Rabbal Alamin. Beruntung Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad. Umat terdahulu kalau badannya terkena najis bukan dicuci, dipotong. Jika telinga yang terkena najis, telinganya dipotong. Umat terdahulu jika pipinya yang terkena najis, pipinya yang dipotong. Kita alhamdulillah. Nabi yang Allah Ta'ala jadikan contoh buat kita dalam kehidupan, contoh apa saja sudah dicontohkan oleh Nabi dalam ibadah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah jumpa Nabi, tapi ada al ulama warasatul. Lihat guru kita, lihat ulama sholatnya seperti itu gambaran Nabi kita sholat. Di kampung saya ada tamu anak muda, begitu zuhur berjamaah ambil saf terdepan bekangkang. Habis sholat ke rumah saya lagi, saya bilang tadi kok sholat dirinya bekangkang, ngikutin guru saya dia. Gurunya siapa? Nah besok dia mau ke rumah Buya. Lihat deh guru saya sholat, bener gurunya bekangkang juga. Katanya guru kok sholat bekangkang, saya kondor biaya. Itu uzur yang dibenarkan oleh syariat. Boleh begitu kalau ada penghalang, kalau dia rapetin kebencet, agak khusus. Makanya ada pengajian. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Lagi sholat, yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Lagi sholat makruh hukumnya nengok. Illa lihajatin, kecuali nengok ada hajat, ada keperluan. Sholat Jumat datang terlambat, gak kebagian di dalam, di belakang. Bawa motor, dekat motor dia gelar senjata. Lagi tasyahud, baru sampai asyhadu alla ilaha illallah, stang motornya dibuka sama maling. Boleh nengok. Maling juga mikir, begitu kita nengok, buset sholat, nengok. Malingnya nggak ngaji. Saat itu hukum kemakruhan diangkat. Dibolehkan nengok karena ada hajat, karena ada keperluan. Kalau udah nengok, nyesel sholat tadi gue nengok tuh motornya hilang. Walaupun basar ila sama, makruh sholat dengan ke atas. Allah. Lihatin cecek lagi main kejar-kejaran. Ya Allah tuh sholat tidak disertai dengan ilmu pengetahuan. Maka selepas maulid, tambah cinta kita kepada Allah, tambah cinta kita kepada Rasulullah berkat adanya ilmu. Insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Imam Hasan Basri mengatakan hasanah fid dunya bil ilmi wal ibadah. Orang bisa merasa ringan ibadah karena didorong ilmu pengetahuan. Jadi ilmu dulu orang baru bisa ibadah. Wa bil akhirati hasanah. Imam Hasan Basri menafsirkan yang terakhir doa yang selalu kita baca itu al jannah. Terhindar dari api neraka, kita masuk ke dalam surga. Nanti ahli ibadah sama ahli ilmu ketemu di jembatan Shiratal Mustaqim.
berkata kepada ahli ibadah, udkhulil jannah wa tana'am biha, hai ahli ibadah, masuk ke dalam surga, nikmati apa yang ada di surga. Di dunia kita doyan capi, di surga ada capi. Ada capi daun, ada capi lumut. Capi daun dua warna, kulitnya kuning dan hijau. Yang kuning rada kebelah kulitnya, yang hijau rada tipisan. Yang kencang tuh nempel itu yang hijau. Kalau kita kurang kuat agak copot tuh. Tahun 68, 69, 70 zaman susah. Anak pulang sekolah kalau lapar menutupi rasa lapar, pada naik turun capi, makan di atas 20 biji. Kekenyangan turun, belak di bawah. Sorenya hujan. Itu tadi campur biji capi, kehujanan 2 minggu numbuh lagi. 6 bulan berbuah dia makan lagi. Mari kita ramaikan majelis ilmu, kita ramaikan semu gabungan supaya Allah beri kita hidayah petunjuk, bisa ada di ridhonya Allah Subhanahu. Ahli ilmu kata Allah tikuna. Hai kiai, hai guru, hai habaib, berhenti dulu di sini. Isfa liman ahbabta. Kasih tu syafaat sama orang yang kamu cinta. Nanti kiai-kiai, guru-guru kita pada ngasih syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walid Al-Habib Ali yang sering berkunjung ke sini nanti nungguin kita ngasih syafaat. Ya Haji Samin ngasih syafaat, Habib Rizik ngasih syafaat. Sama yang dia demen, kalau yang dia dedek kagak. Maka yang muslim Habib Rizik tidak bakal dapat syafaat. Cinta sama Nabi, takbir. Sallu ala Nabi. Kamu cinta sama Nabi tapi keturunannya dimusuhi, tidak dapat syafaat. Amin. Ya Rabbal Alamin, kita yang cinta kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.